Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya bersyukur ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salah satu rezeki yang khusus, rizkun khasun, yaitu kemampuan bisa beramal soleh. Karena rizki yang umum, misalkan berupa uang, Allah berikan kepada siapapun di antara hamba-hambanya. Sementara rezeki yang khusus Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka salah satu contoh dan jenis rezeki yang khas atau khas, yaitu kemampuan seseorang untuk bisa beramal soleh. Maka saat kita pada pagi hari ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menambahnya dengan amal soleh lainnya, yaitu sejenak duduk di dalam majelis ilmu, maka semua ini adalah pemberian rezeki yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang seperti ini, diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa, masih dalam bab tentang pengaruh buruk dari perbuatan maksiat, al-atharul qabihatu lil ma'asi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin tentang pengaruh buruk dari perbuatan dosa dan maksiat. Di antaranya tertolaknya ilmu, karena ilmu adalah cahaya, sementara maksiat dan dosa adalah kegelapan yang memadamkan cahaya dalam hati manusia. Kemudian juga tertolaknya rizki, karena ketakwaan, karena kebaikan bisa mendatangkan rizki dari Allah, maka sebaliknya kemaksiatan dan dosa membuat tertolaknya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun seseorang dilancarkan rizkinya dengan maksiat-maksiat yang dia lakukan, itu hanya sementara waktu, dan itu adalah istidraj, hanya untuk lebih menjauhkan lagi hamba dari Allah, dan untuk membuat hamba itu semakin banyak lagi berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu hampanya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disusul dengan poin keempat, hampanya hubungan seseorang dengan sesama manusia, terutama para pelaku dosa dan maksiat. Sangat berat ketika mereka harus berkumpul dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang baik, dan ini adalah kerugian yang sangat besar. Kemudian berikutnya adalah dipersulit segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga maksiat itu adalah kegelapan di dalam hati seseorang yang akhirnya juga menjadikan gelapnya di wajah seseorang.
Dan juga maksiat itu melemahkan hati maupun badan seseorang. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang selanjutnya, di antara pengaruh negatif dan dampak buruk dari perbuatan maksiat, wa minha hirmanut ta'ati falau lam yakun lidzambi uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badluhu wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra. Dan di antara dampak negatif, dampak buruk perbuatan dosa adalah diharamkannya seseorang dari ketaatan. Artinya dengan perbuatan dosa seseorang terhalang dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim sampai mengatakan, seandainya tidak ada hukuman bagi para pendosa kecuali terhalangnya dia dari ketaatan, itu sudah cukup. Atau dengan kata lain, kalau seorang pendosa dan ahli maksiat itu dihukum oleh Allah dengan tertutupnya pintu ketaatan baginya, itu saja sudah cukup fatal bagi orang tersebut. Artinya, seseorang ketika sulit melakukan ketaatan, apalagi yang kata-kata hirmanut ta'ah, tertolaknya dia dari berbuat taat. Atau bahasa lainnya seolah-olah diharamkan dia berbuat taat. Maka seseorang ketika terhalang dari perbuatan-perbuatan taat, ini sebenarnya kalaupun hanya satu saja akibat dari dosa, ini sudah cukup. Padahal ada puluhan dampak negatif dari perbuatan dosa. Kalau hanya satu saja, yaitu yang satu ini, terhalangnya seseorang dari ketaatan kepada Allah, ini saja sudah cukup hukuman bagi para pendosa dan ahli maksiat. Mengapa dikatakan cukup hukuman ini? Padahal pada faktanya sangat banyak hukuman yang lainnya. Karena ketika seseorang terhalang dari melakukan ketaatan, berapa banyak kerugian yang akan dia dapatkan. Satu ketaatan saja yang ringan, maka pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Contoh ketaatan yang ringan adalah salat sunnah qabliyah subuh, yang Rasulullah nyatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Padahal 2 rakaat yang rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Artinya salatnya salat yang ringkas, yang pendek. Kalau salat sunnah qabliyah subuh saja pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya, berarti ketaatan yang lainnya termasuk perkara-perkara yang wajib, maka pahalanya jauh lebih besar. Karena amalan yang wajib pahalanya lebih besar dari yang sunnah. Salat wajib atau salat fardu pahalanya jauh lebih besar dari salat-salat sunnah. Puasa Ramadan pahalanya jauh lebih besar dari puasa-puasa sunnah. Dan seterusnya. Maka ketika seseorang terhalang dari berbuat taat kepada Allah, terhalang dari beribadah kepada Allah, banyak kerugian yang dia dapatkan, apalagi sampai banyak beberapa ketaatan-ketaatan yang dia tinggalkan. Dan itu disebabkan karena dosa dan maksiat hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu terus-menerus melakukan dosa-dosa dan maksiat, maka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu ibadah baginya tertutup, sehingga banyak kerugian yang akan diderita orang tersebut. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari akibat buruk dosa dan maksiat ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya, wa minha annal ma'asi taksurul amri wa tamhaqu barakatihi walabud. Fa innal birra kama yajidu fil umri wal fujuru yaksurul umr. Di antara pengaruh buruk dari perbuatan dosa dan maksiat, bahwasanya maksiat itu memendekkan umur dan juga menghilangkan barokah dari umur tersebut. Mengapa? Karena kebaikan, karena ketaatan akan menambah umur seseorang, maka sebaliknya lawan dari kebaikan, lawan dari amal soleh dan ibadah adalah dosa. Maka jika berbuat baik akan menambah umur,
maka berbuat jelek, berbuat jahat, dan maksiat akan memendekkan umur. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang melakukan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan pendekkan umurnya, dan ini hal yang tentu tidak diinginkan oleh manusia. Hampir atau bahkan mungkin semua orang pastinya ingin panjang umur, ya Pak ya. Sampai kita rela menghabiskan harta ketika sakit karena takut dengan sakit ini meninggal. Artinya ingin panjang umur. Walaupun seseorang sudah usianya 70 tahun, tetap dia berpikirnya ingin panjang umur. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, panjang umur ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan panjang umur, dia bisa memperpanjang durasi ibadahnya kepada Allah. 1 tahun saja yang Allah berikan kepada seorang mukmin, berapa kebaikan yang bisa dia lakukan, berapa pahala yang dia dapatkan. Sepanjang tahun dia sholat 5 waktu, sepanjang tahun dia sholat sunnah, sepanjang tahun dia tilawatil Quran, sepanjang tahun dia sedekah, sepanjang tahun dia berbuat baik kepada tetangganya, kepada tamu dan sebagainya. 1 tahun saja berharga. Maka baik orang itu beriman kepada Allah ataupun tidak, orang yang baik maupun yang jahat secara umum pasti senang kalau umurnya itu panjang. Bahkan berbagai upaya dilakukan untuk memperpanjang umur, seolah-olah begitu. Maka orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa, Allah akan pendekkan umurnya. Ada pertanyaan, Ustadz, ini ada orang ahli maksiat tapi malah panjang umurnya dan ahli ibadah cepat mati. Maka dijelaskan di sini, waqad ikhtalafan nasu fi hadzal maudu. Dan orang berbeda pendapat. Maksud orang di sini juga termasuk para ulama tentunya. Para ulama berbeda pendapat tentang pembahasan ini, tentang panjang atau pendeknya umur. Faqalat ta'ifatun, berkata sebagiannya, nuqsanu umril asi huwa dhihabu barakati umrihi. Ya. Sebagian mengatakan bahwa pendeknya umur seorang pelaku maksiat, pendeknya dan berkurangnya umur pelaku maksiat dan dosa, maksudnya adalah hilangnya barokah umur darinya. Wa hadza haqqun wa huwa ba'du ta'siril ma'asi, dan ini adalah kebenaran dan ini adalah sebagian dari pengaruh buruk dari maksiat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian waqalat ta'ifatun, yang lainnya berpendapat bal tanqisuhu haqiqatan kama tanqusur rizqi atau tanqusur rizqo. Pendapat yang kedua, bahwa pendek umur itu maksudnya adalah pendek sebenarnya secara hakiki, berkurang umurnya sebagaimana berkurangnya rezekinya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kebaikan contohnya menyambung tali silaturahim. Di dalam hadis Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi athari aw fi umrihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan, diluaskan rezekinya, dan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Ini salah satu contoh perbuatan baik, dan ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Kalau ibadah, ketaatan, amal soleh mempermudah rezeki, meluaskan rezeki dengan ketakwaan, maka begitu pula sebaliknya, bermaksiat dan dosa membuat rezeki seret. Begitu pula dalam kaitannya umur. Amal-amal baik, amal-amal soleh menjadi sebab panjangnya umur seseorang, dan sebaliknya dosa dan maksiat akan memperpendek umur seseorang. Namun pengertiannya ada dua. Dipendekkan umur, pengertiannya adalah dihilangkan barokah umurnya. Bisa jadi hitungan umurnya panjang, umurnya 70, 80, tapi hilang barokahnya. Artinya selama 70, 80 tahun, kebaikannya sangat sedikit, keburukannya sangat banyak. Justru orang kalau panjang umur dan dia ahli maksiat, maka justru semakin menjatuhkan dirinya.
Kalau dia ahli maksiat meninggal usia 40 dibandingkan usia 80, tentu lebih besar dosanya ketika dia umurnya 80. Maka pendek umur bisa diartikan hilangnya barokah umurnya, banyaknya keburukan yang dia lakukan dan sedikitnya kebaikan yang dia lakukan dengan umur tersebut. Sedangkan orang yang panjang umur bisa jadi hitungan umurnya pendek, namun karena dia banyak kebaikan, banyak karya-karya dari amal-amalnya yang baik, maka secara umum dia ini sudah memiliki atau mendapatkan barokah yang banyak dari umurnya. Kalaupun umurnya secara hitungan pendek, tapi dia ahli ibadah, dia ahli ta'ah, maka barokah umurnya sehingga seolah-olah dia panjang umur. Sebagai contoh saja, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau masuk Islam 3 atau 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu 4 tahun beliau banyak menyerap ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menempati ranking pertama sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggal, ya. Berapa lama meninggal? Sudah lama sekali. Beliau sudah meninggal 14 abad yang lalu. Tapi nama beliau sampai detik ini disebut di seluruh penjuru dunia oleh kaum muslimin. Bahkan setiap kaum muslimin mendoakan beliau dengan menyatakan radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Di seluruh penjuru bumi orang menyebut nama beliau, padahal beliau sudah wafat lama sekali. Maka umurnya tidak panjang, tidak ribuan tahun, tapi barokahnya dari umur tersebut sampai terasa hingga detik ini. Bagaimana pula para ulama, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau disiksa, beliau dipenjara oleh pemerintah waktu itu yang berbeda pandangan dengan beliau. Ya. Namun para penyiksa beliau hilang tenggelam, sementara nama beliau hingga detik ini disebut-sebut dan kitab-kitab beliau dibahas oleh kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah dipenjara 7 kali dan meninggal pada penjara yang ke-7 di Damaskus. Ya. Ketika beliau berani menentang, ya, yaitu semacam kristenisasi kalau sekarang, ya. Ada tokoh Nasrani yang menyebarkan agama Nasrani di tengah-tengah kaum muslimin, lalu beliau datangi dan beliau bantah, lalu fitnah kepada beliau, lalu beliau ditangkap dan dipenjara. Ini adalah penjara yang pertama. Dan berulang setelah keluar, ditangkap lagi, dipenjara lagi, dikeluarkan, ditangkap lagi, sampai 7 kali di dalam penjara dan meninggal di penjara yang ke-7. Orang-orang yang telah memenjarakan beliau tenggelam begitu saja, sementara nama beliau hingga detik ini disebut-sebut, kitab beliau dibahas oleh kaum muslimin. Maka hitungan umur secara angka bisa jadi pendek, tapi kalau dia memiliki umur yang barokah, maka hingga ribuan tahun nama orang tersebut seolah-olah masih hidup. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, seolah-olah mereka masih hidup dan menginspirasi orang-orang setelahnya. Maka inilah yang disebut umur yang barokah. Adapun ahli maksiat, boleh jadi umurnya secara angka itu banyak, namun dihilangkan barokah dari umurnya tersebut, sehingga dia menjadi orang yang tidak produktif dalam hal pahala, dan justru dengan panjang umurnya secara angka, dia banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian yang pertama. Tapi sebagian lagi mengartikan bahwa panjang dan pendek tersebut adalah hakiki, sebenarnya. Artinya kalau ada orang bermaksiat, benar-benar pendek umurnya secara angka, dan ahli ibadah akan dipanjangkan umurnya secara angka, secara hakiki. Nah, mungkin ada pertanyaan, bukankah umur itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dirubah-rubah? Sangat betul tentunya. Ya. Semua dari kita tidak ada yang tahu umur kita nantinya berapa, tidak ada yang tahu. Maka yang kita tahu adalah melakukan sebab-sebab panjangnya umur. Kita tidak tahu umur kita, tapi kita
diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amal-amal soleh itu bisa memanjangkan umur. Sehingga kita tetap lakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, ibadah dengan harapan Allah memanjangkan umur kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara pengaruh buruk dan dampak negatif dari maksiat adalah dipendekkannya umur pelaku-pelaku maksiat. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, satu lagi, al-maksiyatu tajlibul maksiyah. Ini bahkan beliau tempatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam judul yang tersendiri. Tadi rentetannya disebutkan dalam satu bab, ini disebutkan dalam bab tersendiri. Faslun al-maksiyatu tajlibu al-maksiyah. Satu maksiat itu akan mengundang maksiat yang lainnya. Wa minha annal ma'asi tazra'u amsalha. Tazra'u amsaluha. Dan di antara dampak negatif dari perbuatan dosa adalah sesungguhnya maksiat-maksiat itu akan menumbuhkan, memunculkan maksiat-maksiat yang lainnya. Wa yuladu ba'duha ba'dha. Yang satu akan melahirkan maksiat yang berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada sebagian ulama yang menyatakan inna min uqubatis sayyiati as-sayyi'atu ba'duha. Di antara akibat satu keburukan, akibat dari sebuah keburukan, akibat dari sebuah dosa adalah munculnya keburukan lain setelahnya. Wa inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Dan di antara hasil dari perbuatan baik adalah lahirnya perbuatan baik berikutnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang rajin melakukan satu ketaatan, maka dia akan termotivasi untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Seseorang melaksanakan sholat fardu, maka dia akan termotivasi untuk melakukan tambahan amalan, yaitu dengan amalan sholat sunnah. Otomatis Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepadanya pintu-pintu ketaatan. Ketika dia jadi orang yang baik, orang yang taat, ahli ibadah, maka akan semakin banyak lahir ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang melakukan satu dosa, maka akan membuka pintu dosa-dosa yang lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya satu dosa dengan dosa berikutnya itu ada kaitan. Atau yang kedua, antara dosa yang pertama dengan dosa berikutnya tidak ada kaitannya. Dan ini dua-duanya bisa terjadi. Contoh yang pertama, dosa yang saling berkaitan diantaranya adalah hubungan antara dosa yang menjadi sarana menuju dosa yang inti. Yang satunya sebagai sarana, yang satunya dosa yang sesungguhnya. Sama-sama dosanya, cuman yang satu sarana, yang satu itu justru target akhirnya dari dosa tersebut. Sebagai contoh yang ada kaitannya adalah misalkan seseorang, ya ini misalkan nih seorang wanita menanggapi chattingan laki-laki lain yang bukan suaminya. Dia ngobrol intens ya lewat WA atau mungkin yang lainnya. Maka ini perbuatan dosa. Maka dengan perbuatan dosa ini dia akan melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Dia akan berbohong kepada suaminya, dia akan pergi keluar rumah tanpa pamit kepada suaminya, dan akhirnya dia berselingkuh dan bisa jadi endingnya adalah berbuat zina. Maka antara satu dosa dengan dosa lainnya ada keterkaitan. Ya, bisa jadi yang pertama sebagai sarananya, kemudian dosa berikut adalah inti dari dosa itu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang-orang yang meminta ke kuburan orang-orang soleh ini adalah perbuatan syirik besar, sekaligus sarana yang menuju ke sana termasuk perbuatan dosa. 5 hari sebelum wafat Rasulullah SAW, bahkan juga ditambahkan dalam hadis yang lain, sesaat menjelang ajal dan wafatnya Rasulullah SAW, maka pesan penting beliau adalah, beliau mengatakan, la'natullahi al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani
di mana mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, sebagai rumah ibadah. Maka Rasulullah SAW melarang kuburan dibangun, di atasnya bangunan apalagi rumah ibadah. Dan Rasulullah melarang seseorang sholat di masjid yang ada kuburannya, apalagi menghadap kepada kubur tersebut. Apakah itu termasuk syirik? Tidak, tapi sarana menuju kepada kesyirikan. Maka ada dosa yang dilakukan dan memunculkan dosa lainnya, di mana dosa yang pertama dengan kedua ini ada kaitannya. Nah, ada yang kedua, bahkan tidak ada kaitannya sama sekali. Seseorang melakukan dosa, yang pertama dengan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tidak ada saling berkaitan, tapi sama-sama dosanya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu kali seseorang berbuat dosa, lalu dia lanjutkan, dia tidak bertaubat, tidak berhenti dari dosa tersebut, maka akan memicu dosa-dosa yang lainnya, dan semakin banyak dosa yang dia lakukan akan semakin lagi melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Maka ini sangat mengerikan Bapak Ibu jamaah sekalian, dan kita sangat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terlindung dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pertemuan pagi hari ini saya simpulkan di antara pengaruh buruk perbuatan dosa, di antaranya adalah terhalangnya seseorang dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yaitu dipendekkan atau dikurangi umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab perbuatan dosa dan maksiatnya. Dan yang ketiga, ketika seseorang melakukan sebuah maksiat, dia akan menambah dan termotivasi untuk melakukan maksiat-maksiat lainnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala dosa yang besar maupun yang kecil. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu dan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan hidayah kepada kita agar kita istiqomah di atas hidayah dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.